Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita ketika kita menghadap Allah. Salawat dan salam tak lupa mari kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah berlimpah-limpah kepada keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayatnya. Teman-teman semuanya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini sebagaimana yang tertuang di dalam podcast kajian pada malam hari ini, kita coba mengangkat satu tema yang dengannya mudah-mudahan ini menjadi pemantik semangat kita untuk senantiasa lebih giat, kemudian lebih mengupayakan yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin terkait dengan thalabul ilmi. Bagaimana kita diminta untuk terus menggali, mencari ilmu-ilmu yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah-sunnah Nabi-Nya. Dan kita sudah diminta, dituntut untuk membaca dan menggali hasanah keilmuan yang sudah ditunjukkan di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita, para salafus saleh, yang dengannya menjadi panduan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ayat yang berbicara tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini tidak hanya sekedar kita beribadah sebagaimana peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, tidak. Tapi pijakan dalam kita beribadah memang berangkat dari ilmu yang kita pelajari. Pijakannya berangkat dari baik Al-Quran maupun hadis sunnah Rasulullah yang itu juga diterjemahkan oleh para salafus saleh ketika memang hal-hal yang terkait dalam kehidupan kita yang terbarukan tidak pernah termuat atau dibahas oleh Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Ya, tuntutannya beda. Jadi kalau ada sebuah ungkapan atau ada orang ngomong saya tak menjadi orang Islam yang biasa-biasa saja, itu terlihat enak didengar, tapi fatal dengan kesalahannya. Sementara kita itu kita itu sudah diberikan motivasi oleh Allah, bahkan kita itu dihimbau sama Allah untuk apa? Dalam surat Al-Mulk Allah sampai mengatakan ayyukum ahsanu amalan. Amal yang baik itu tidak hanya ahsanu amal itu bukan hanya sekedar amal-amal kebaikan, tapi ahsanu amal itu adalah cara pengerjaannya itu benar, baik dan indah. Itu ahsan. Jadi aspek keindahan pun sampai Allah mendetailkan dalam ayat ini ahsanu amalan. Maka dengan berbagai macam bentuk
ujian yang ada dalam kehidupan kita ini sejatinya adalah kita ini diminta oleh Allah untuk mempersembahkan ahsanu amal yang terbaik. Yang terbaik seperti apa? Yang benar, baik, dan indah. Indah seperti apa? Oh, ternyata ayat atau hadis, dalam hadisnya Rasulullah sampai mengatakan itu liutan lima makarimul akhlak, aku diutus tengah-tengah umatku, di tengah-tengah kalian, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu wujud dalam diri orang beriman lantaran banyaknya atau semangatnya dia dalam beribadah kepada Allah. Maka buah dari ibadah kepada Allah itu adalah akhlak yang terpuji. Adapun adab itu wujud dalam diri seorang manusia ketika dia itu melalui proses belajar, yang dengan belajarnya itulah maka adab itu muncul, kan begitu. Sehingga ada nama istilahnya peradaban. Peradaban itu tidak dapat diraih kecuali dengan belajar. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, coba kita akan ulas di kesempatan malam hari ini. Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan demikian. Ini saya ambil dalam Maktabah Syamilah. Kunna la natajawazu asyru ayatin hatta nata'allamu hunna wa na'malu bihinna. Abdullah bin Mas'ud itu menuturkan demikian. Kalau kami itu berjumpa dengan Rasulullah dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada beliau, maka yang kami lakukan itu adalah apa? La natajawazu asyru ayat. Kami tidak akan melewatkan 10 ayat dalam Al-Quran yang disampaikan Rasul kepada kami, kecuali, walaupun dalam riwayat yang dikatakan nahfaduha, pertama kali kami akan menghafal ayat ini. Yang kedua adalah nata'allamu hunna, kami akan mempelajari apa yang tertuang di dalam ayat-ayat tersebut. Yang ketiga adalah wa na'malu bihinna, kami akan mengamalkan. Beliau mengatakan wa na'maluhunna wa na'lamu halaluhunna wa haramahunna. Sampai-sampai dari 10 ayat yang kami pelajari, yang kami hafal, yang kami amalkan itu sampai pada tingkatan kami ngerti mana yang halal, mana yang haram. Maka dengan ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan fa'udina ilma wal amal. Maka perwujudan dari proses kami belajar bersama dengan Rasulullah itu perwujudannya adalah ilmu, yaitu teori, wal amal, dan praktek. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita mencermati perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, maka kita akan mendapati bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini memang bukan hanya sekedar kita baca saja, tapi dalam kita membaca Al-Quran memang ada tuntutan bagi seorang yang mukmin, bagi seorang yang muslim, hendaknya setiap ayat yang kita baca dari Al-Quran itu memberikan inspirasi dalam kehidupan kita, sampai pada tingkatan seperti itu. Kenapa demikian? Kalau para sahabat itu ketika dia belajar, mereka belajar 10 ayat dengan Rasulullah itu sudah memberikan sebuah banyak sekali inspirasi, tentunya kita yang jauh lebih butuh akan itu. Terlebih lagi adalah kondisi kita sudah jauh dari Rasulullah, lebih-lebih lagi adalah kita sudah masuk pada fase yang namanya zaman fitnah. Nah, kan begitu. Di mana tidak hanya sekedar ujian itu sifatnya umum, tapi ujian itu sudah masuk dalam ranah keluarga atau kerajaan kecil kita, yaitu keluarga. Nah, mau tidak mau perlu benteng, perlu yang namanya pencegahan, wikoyah gitu.
Sehingga pencegahan itu bisa wujud ketika apa? Ketika kita mengilmui setiap aspek kehidupan yang sedang kita jalani. Kalau orang belajar, apapun pelajaran yang tidak dia tekuni, maka orientasi dari belajarnya itu adalah ini menjadi bagian terpenting dalam hidup saya dalam mengabdi beribadah kepada Allah. Ditambah yang dia niatkan adalah ini yang menjadi bagian pada diriku untuk penjagaan agar aku tidak keluar dari pakem syariat. Harusnya begitu. Maka doa yang dipanjatkan ketika kita bermajlis ilmu itu biasanya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Tambahkan ilmu dan diberi rezeki faham. Kenapa rezeki itu berkaitan dengan kefahaman? Karena tingkat kefahaman dari masing-masing kita berbeda-beda. Allah bisa menambah ilmu. Allah mampu menambah ilmu untuk kita, dan Allah juga mampu memberikan kefahaman kepada kita. Tapi kefahaman itu layaknya rezeki yang Allah bagi kepada setiap insan, setiap manusia. Tentunya jatahnya berbeda-beda. Nah, maka dari sini coba kita selami perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Yang pertama, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian kita adalah kalau kita itu sudah sadar, sudah ngerti kalau kita itu butuh ilmu sebagaimana kebutuhan kita terhadap oksigen yang senantiasa kita hirup, demikian yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka hendaknya setiap apa yang kita jalani pijakannya adalah ilmu. Kalau kita melihat apa yang menjadi capaian yang capaian yang dilakukan oleh para salafus saleh dulu, itu capaian yang amat sangat luar biasa sekali. Bagaimana kesungguhannya, capaian prestasinya seperti apa, kemudian nilai manfaat untuk diri dan masyarakat seperti apa, itu betul-betul wujud. Sampai pada tingkatan kalau kita mendengar kisahnya riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu pernah demikian. Yang menjadi kebiasaanku ketika aku sudah masuk Islam itu adalah aku akan bergantian dengan temanku dari Bani Umayyah. Siapa namanya? Aus al-Khawli namanya. Ini sahabat sahabat Ansor, bukan Bani Umayyah, sahabat Ansor, namanya Aus bin Khawli. Umar mengatakan, aku kalau dagang itu mesti berdampingan dengan yang namanya temanku Aus bin Khawli ini. Nah, ketika ada jadwal majelis bersama dengan Rasulullah, aku gantian. Aku yang berangkat, Aus menjagakan barang dagangan, karena cuma bersebelahan. Kalau Aus berangkat, berarti aku yang menjagakan barang dagangannya Aus. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Ketika pulang dari majelisnya Rasulullah, maka salah satu dari mereka akan membincangkan, ngobrol, mentransfer ilmu. Tadi yang diajarkan Rasul apa? Tadi yang disampaikan Rasulullah dari wahyu Allah itu apa? Nah, sampai pada tingkatan seperti itu. Artinya adalah para sahabat itu, walaupun mereka itu dekat dengan wahyu, walaupun mereka itu diberi kesibukan apapun yang memberatkan mereka, mereka tidak sampai pada tingkatan meninggalkan diri. Kan kita tidak sampai pada tingkatan kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kayak Allah. Di saat para sahabat itu bisa menghafal banyak Quran, ayat-ayat Quran, gitu, banyak mempelajari tafsir-tafsirnya langsung dari Rasulullah SAW itu. Khalid itu ketika balik ke Madinah, satu ketika pernah balik ke Madinah, itu menenteng mushaf Al-Quran. Apa kata Khalid? Kalau aku tidak disibukkan dengan jihad, bahasanya begitu. Kalau aku tidak disibukkan dengan jihad, tentu aku bisa apa? Tidak. Nah, bahasanya adalah berdekatan dengan Al-Quran. Makna berdekatan itu
penafsirannya adalah tidak hanya dia sekedar membaca, tapi belajar, memahami, mentadaburi apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kan sebetulnya Khalid itu kan memang melakukan futuhat, teman-teman. Artinya membebaskan, artinya membuka satu wilayah yang di mana wilayah itu kemudian masuk dalam wilayah Islam. Itu yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dalam kehidupan yang beliau jalani sehari-hari. Makanya apa? Kata beliau, ya karena aku sibuk dengan urusan jihad ini sampai aku, bahasa kasarnya begini, sampai aku terbengkalai dalam urusan membaca, mentadaburi dan mempelajari Al-Quran. Kita sibuk apa? Nah ini kemudian kan kalau kita tarik pada keadaan kita sibuknya apa? Yang ternyata kalau kita mau koreksi, kesibukan kita tidak sama kesibukannya dengan Khalid bin Walid. Tentunya masih banyak rentang waktu yang kita bisa gunakan untuk menjadi sarana kita untuk terus belajar. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dagang bareng sama temennya gantian mengikuti majelis. Pernah dengan ikut majelis taklim ya begini, ada temennya nggak hadir. Ketika ketemu pernah ditanya, tadi malam materinya apa? Ini kan kejadian langka. Maksudnya langka itu jarang-jarang kita mendapati teman yang kayak begini gitu. Tapi kalau itu betul-betul wujud, berarti memang rasa keingintahuan untuk dia menjadi baik dalam ibadah kepada Allah betul-betul wujud. Sehingga memfungsikan akal itu betul-betul benar gitu. Maka yang harus kita pahami adalah akal yang Allah berikan kepada kita ini kan harus kita fungsikan dengan baik dan benar. Gimana? Kan begitu. Pada takaran di mana kita itu menggunakan akal kita adalah bagaimana kita itu memahami dan mengerti hakikat Allah. Yakin kalau Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mematikan, menghidupkan, itu sampai pada tingkatan seperti itu. Itu penggunaan kita terhadap akal yang Allah bekalkan untuk diri kita. Dan kalau kita sudah sampai pada tingkatan tingkatan penggunaan akal dengan baik dan benar, yaitu sampai pada menyangkut ranah akidah, berarti betul yang disampaikan Rasulullah SAW atau yang disampaikan oleh para salafus saleh ketika mensyaratkan akal itu menjadi alat untuk dia itu mengenal Allah, ma'rifatullah. Kan begitu. Ketika sudah sampai tingkat ma'rifatullah, berarti dia akan dia akan sudah yakin dengan setiap gelontoran, setiap syariat-syariat Allah yang kadang menurut akal kita, jangkauan akal kita itu tidak masuk, akan menjadi masuk akal ketika akidah kita pijakannya berangkat dari akal yang sampai sini ya. Kan nggak mungkin kita tidak tahu dengan protes tidak. Kita itu ketika kentut kenapa yang dibasuh? Nah, terus wudhu kan begitu, terus sholat itu. Nah pada akhirnya kenapa yang dibasuh bukan itu, tapi yang justru malah berwudhu. Nah, mungkin bagi akal kita, bagi akal secara umum tidak masuk akal. Tapi ketika kita kembali kepada proses pencapaian akal terkait dengan mengerti dan mengenal hakikat Allah, oh ya udah masuk akal. Allah yang merintahkan. Begitu. Kan sama kan? Pernah kita contohkan, sama ketika kita datang kepada dokter, tidak tahu pokoknya saya berobat ke salah satu dokter, kemudian dokter ngasih resep selesai, kita yakin mesti dari wasilah resep dari dokter mesti akan menyehatkan. Kan tidak mungkin dia akan bertanya-tanya ini meneliti ini tanyanya apa, ini akibatnya apa, nanti habis ini kan tidak, mesti akan yakin gitu. Saya sudah sudah datang ke dokter mesti dikasih resep yang benar. Sama kalau kita sudah meyakini Allah itu yang
maha tadi, apapun yang Allah perintahkan, ya kita harus ya. Logika mudahnya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini coba kita perhatikan bersama-sama. Itu Umar gitu. Ada namanya Abdullah bin Abbas, Masya Allah. Abdullah bin Abbas itu berjumpa Rasulullah itu cuma durasi waktunya sangat pendek sekali, pendek sekali. Loh, di saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Abbas itu belum hijrah loh ya, masih ikut sama bapaknya loh ya. Abdullah bin Abbas itu hijrah ke Madinah di usia berapa berarti? 8 tahun Pak. Karena apa? Fathu Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Abbas tidak ikut hijrah bersama Rasulullah. Abdullah bin Abbas masih ikut sama orang tuanya di Mekah. Nah, waktu yang amat sangat singkat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimanfaatkan betul oleh Abdullah bin Abbas untuk menggali, menyerap setiap ilmu yang disampaikan Rasulullah SAW, yang itu capaiannya adalah melampaui sahabat-sahabat yang kadang notabene lebih intens, lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Maka yang kita pernah mendengar itu apa? Hadis tentang apa? Tentang iman. Ketika Rasulullah SAW itu memboncengkan Abdullah bin Abbas, kemudian Rasul berbicara apa? Ya bulan, ini mu'allimuka kalimat, wahai anak muda, aku ajari kamu beberapa ilmu, beberapa kalimat. Apa itu ya Rasulullah? Terkait dengan iman. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Itu kalau diartikan secara harfiah, Allah kok butuh penjagaan, ngawur, kan begitu ya. Tapi tidak, secara istilah. Arti daripada ihfadillah yahfadka itu adalah ketika engkau menjaga setiap syariat-syariat Allah dan engkau wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi alasan Allah itu menjagamu. Kan begitu. Itulah yang disebut dengan ma'iyah, kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Ada ma'iyah khosoh, ma'iyah amah. Ma'iyah amah itu ya seluruh manusia. Ma'iyah khosoh memang orang-orang yang beriman. Maka satu kesempatan ketika Abdullah bin Abbas itu tidak mau ketinggalan dalam urusan hadis. Apa yang terjadi teman-teman? Sampai-sampai ketika Abdullah bin Abbas itu mendatangi rumahnya Ubay bin Ka'ab, mau ngetok pintu sungkan, mau menunggu di Masjid Nabawi, wah jangan, karena pada prinsipnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Pada akhirnya apa? Mau ngetok pintu sungkan, nunggu di masjid yang katanya kelamaan, gitu. Abdullah bin Abbas apa? Sampai beliau duduk di depan rumahnya Ubay bin Ka'ab. Itu satu sisi begitu. Di sisi yang lain, kalau aku mengetuk pintu, khawatir nanti juga sungkan Ubay bin Ka'ab karena kedekatan nasabku dengan Rasulullah SAW. Kan begitu. Mau tidak mau, Abdullah bin Abbas kemudian duduk di depan rumahnya Ubay bin Ka'ab menunggu sampai Ubay bin Ka'ab itu keluar dari rumah. Ketika keluar, ada apa ini? Ya ibnu ammi Rasulullah, kenapa? Wahai anak paman Rasulullah, kenapa kok di depan rumah aku, di depan itu rumah, kenapa? Nah, aku cuma mau tanya. Nah, ini dalam riwayatnya saya coba lihatkan. Dalam Sifatus Shofah, Sifatus Shofah, Abdullah bin Abbas itu diterangkan dalam buku itu adalah menunggu sampai beliau itu tertidur, sampai menunggu, pengen dapat satu hadis dari Ubay bin Ka'ab, satu hadis. Kemudian ketika Ubay bin Ka'ab itu sudah keluar dari dalam, ini kenapa anak Rasulullah kok di depan pintu rumah? Ketika ditanya, aku cuma
Ya, saya bukan penasaran. Aku pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah. Aku pernah mendengar hadis ini. Karena aku juga mendengar dari Rasulullah SAW. Penjelasan hadisnya matanya seperti apa, penjelasan dari Rasulullah seperti apa, sampaikan kepada. Kan mudah bagi Abdul bin Abbas itu kan apa? Mutus pembantunya. Tolong panggil aku bin ke rumah. Loh, mudah bagi Abdul bin Abbas. Abbas itu orang termasuk golongan elitnya Mekah pada saat itu kok, dari kalangan Bani Hashim kok. Tentunya Abdullah bin Abbas pun juga mendapatkan ya cipratan dari orang tuanya kan begitu. Mudah bagi Abdullah bin Abbas untuk memanggil, tapi tidak. Adab dan akhlak terhadap ilmu dan yang membawa ilmu itu lebih didahulukan Abdullah bin Abbas. Didatangi, walaupun harus dengan menunggu sampai terkantor. Jadi kalau majelis itu ngantuk itu ya tidak masalah gitu. Tidak masalah gitu. Kita juga ada Abdullah bin Abbas ini ilmu yang ngantuk ya. Itu pasti nunggu. Saya pasti. Iya bersih. Itu Abdullah bin Abbas. Belum lagi kalau kita melihat Abdullah ibnu Mas'ud itu sudah demikian teman-teman. Maka coba kita melihat Madinah di masa Rasulullah itu menjadi rujukan ilmu. Sepeninggal Rasulullah, Madinah tetap menjadi rujukan ilmu. Semua orang akan bertumbuh ke Madinah ketika mereka ingin mendalami ilmu syar'i. Tapi bagi seorang Umar bin Khattab ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah, pusat ilmu masih tetap berada di Madinah. Namun karena wilayah terus-menerus semakin dibuka, maka Umar tidak ingin setiap kali satu wilayah dibuka tidak ada keseimbangan antara wilayah yang dibuka dengan disiplin ilmu terkait dengan agama Islam. Jadi harus imbang. Maka ketika Umar itu diminta sama Amr bin As, Umar, kayaknya kalau kita sudah menaklukkan Palestina sudah bebas. Gak afdol kalau kita tidak menaklukkan, membebaskan Mesir. Jangan dulu. Jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena Madinah pada saat itu sahabat-sahabat yang notabene mereka itu belajar langsung dengan Rasulullah itu sedang disebar. Ada yang di Kufah, ada yang di Basra, ada yang di Irak, ada yang di Syam. Sehingga Pak Umar khawatir nanti ketika Mesir itu bisa dibuka, khawatir tidak ada, ya bahasa kita sekarang tidak ada ustadznya, tidak ada kiainya. Sehingga apa? Islam ada di situ, tapi hanya sebatas nama, tidak ada wujud secara ilmu yaitu teori dan prakteknya seperti apa. Tapi desakan Amr bin As ini tidak bisa dibentuk. Kata Umar, ya sudah, kamu buka, kamu urus sendiri. Dalam arti urus sendiri adalah kamu manage sendiri masyarakatnya seperti apa. Dibukalah Mesir. Sampai nanti dari generasi ke generasi muncullah dari Mesir itu ulama yang bernama siapa? Al-Lais bin Sa'ad. Itu ulama nomor satunya Mesir. Orang kalau sampai di Mesir itu mereka tidak akan pernah lupa untuk belajar ke rumahnya Al-Lais bin Sa'ad. Itu di masa kalau tidak salah tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'ut tabi'in. Jadi setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, nah setelahnya. Sampai begitu. Bahkan kalau kita melihat dan menyisir dalam sejarah kita, sejarah Islam, tidak sedikit para aparatur negara. Artinya kalangan elit politiknya negara atau wilayah pemerintahan Islam itu
yang mereka itu menjabat sebagai gubernur plus mereka juga menjabat sebagai ulama. Tidak sedikit Pak. Loh, ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjabat gubernur di Madinah, tidak sedikit ulama-ulama itu yang belajar dengan Umar bin Abdul Aziz sampai pada tingkatan seperti itu. Loh, itu capaiannya kok bisa didapat karena apa? Karena apa? Tadi kunna la natazawaju asfu ayatin. Kami itu kalau belajar itu fokus, tidak lompat-lompat. 10 ayat itu kami pelajari betul sampai matang, baru kami menghafal, kemudian mengamalkan. Seperti itulah dulu para salafus saleh. Coba kita perhatikan prakteknya yang pernah saya dapat. Ketika orang belajar, pengennya apa yang dipelajari itu langsung, akselerasinya cepat. Wah, ini baru belajar bab al-ilmu contohnya. Pengennya langsung belajar amar ma'ruf nahi munkar. Iya enggak apa-apa. Tapi khawatir apa? Praktek amar ma'ruf nahi munkar ketika tidak dibimbing dengan al-ilmu yang harusnya itu turutan dari itu. Yang terjadi seram. Jadi begitu, khawatirnya begitu. Ini sudah belajar al-ilmu nih, pengennya wah saya harus langsung dakwah ini. Ya enggak apa-apa, dakwah sebatas apa yang dia ngerti. Dalam artian begini, kita dakwah itu tidak sekedar kita terapi, enggak, tapi mengajak itu juga bagian daripada dakwah. Kita memberikan percontohan, ketika kita makan itu ya menggunakan tangan kanan, dilihat oleh anak kita, dilihat oleh keluarga. Ini terus makannya tangan kanan, duduk lagi. Bismillah. Itu juga bagian daripada dakwah. Bukan itu Ustaz. Bukan itu Ustaz. Dakwahnya harus lebih keren lagi loh. Itu kan biasa itu. Loh, itu kalau sudah pasang pada tingkatan kayak begitu nggak keren gitu loh. Itu bukan bagian daripada dakwah. Pengennya jauh lebih. Itu nanti dulu kita harus belajar yang namanya fikih dakwah. Seperti ini. Kita menyikapi perbedaan, kita menyikapi Nah, itu semua perlu yang namanya ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah teman-teman, ketika Umar berjalan, kemudian Umar itu dihadang oleh seorang perempuan tua, nenek-nenek dihadang itu. Itu Umar itu yang ketika jadi khalifah itu dituding. Ya Umar, aku ngerti masa kecilmu. Sekarang kau disebut Umar karena engkau punya kedudukan. Tapi waktu kecilmu engkau disebut sebagai Umar. Bukan begitu, Umar itu biasa. Tasbir itu ya panggilan kecilnya kan Umar. Kitab ya kitab kecil namanya Kutaib. Nah, begitu tasbir, bentuk tasbirnya Umar. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Orang-orang yang di sekitarnya Umar itu kan nggak ngerti ini perempuan siapa, tiba-tiba nasihat Umar ittaqillah. Kamu nggak kenal Umar saja, orang yang warok bertakwanya kayak apa kok tiba-tiba nasihati Umar ittaqillah. Itu kan marah itu Pak. Teman-teman, orang-orang yang di sekitar Umar mana? Ya, wahai perempuan, sudah nasihatmu sudah. Kok nggak tahu ini siapa yang wajib bicara? Ini Amirul Mukminin kan? Apa kata Umar? Kata Umar apa? Kata Umar, biarkan. Kalau dia mau terus-menerus ngasih nasihat sampai sama aku, terus sampai panjang, kecuali karena ada jeda sholat dan dilanjutkan lagi, aku akan mendengarkan. Karena perkataannya bagiku, kata Umar, itu layak aku dengarkan. Siapa itu Pak? Wanita itu Pak? Namanya Khawlah. Khawlah itu pernah ngaku kepada Rasulullah yang suaranya itu sangat pelan sekali. Yang menjadi kebiasaan Ibunda Aisyah adalah ketika ada orang yang curhat kepada Rasulullah, kadang Ibunda Aisyah itu sedikit-sedikit mendengar, atau kadang Ibunda Aisyah itu mendengarkan. Tapi ketika Khawlah ini datang kepada Rasulullah
meragukan perihal suaminya. Tentang apa? Tentang masalah zihar, masalah pengucapan anta kadhori umi, anti kadhori umi, kamu kayak umi. Jadi perempuan dibegitukan sama suaminya. Karena apa? Merasa suaminya sudah kayak nggak butuh lagi sama istrinya. Karena bentuk bosannya sama istrinya, kamu kayak bentuk ibuku. Kinayah, bentuk kiasan yang menunjukkan apa? Ya, kamu sudah haram buatku. Selayaknya aku haram terhadap ibuku. Diadukan sama Rasulullah, begini nih. Baru selesai aduan itu selesai. Artinya Haulah ingin mengadu kepada Rasulullah, turun ayat surat Al-Mujadilah. Kan begitu. Jadi juga surat Al-Mujadilah itu berbicara masalah apa? Salah satunya adalah berbicara masalah di maka kata Umar, Allah saja mendengarkan dan menjawab aduan dia kepada Rasulullah, apalagi aku Umar yang lebih layak untuk mendengarkan perkataan yang dia ucapkan. Masya Allah. Sampai pada kenyataan. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini coba mari bersama-sama kita perhatikan. Pentingnya ilmu itu adalah untuk menjaga kita agar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan. Maka kita mendapati banyak sekali contoh-contoh bagaimana orang-orang yang dulunya belajar capaian yang didapat pun sangat istimewa. Kita sering dicontohkan tuh apa? Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafid Quran. Wah, anak saya hafid Quran, gimana caranya buat usia 7 tahun? Ya. 10 tahun sudah hafal Al-Muwatta punyanya Imam Malik, bisa. Tapi kita harus melihat teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kondisi yang ada pada masa itu memang mendukung hal ikhwah terkait dengan disiplin itu sangat mendukung mereka untuk mereka mencapai pada capaian yang istimewa seperti itu. Luar biasa. Maka yang kita dapati sekarang ini adalah pengupayaan, pengkondisian diri yang itu kita berikan kepada putra-putri kita agar punya capaian yang hampir mirip dengan mereka. Caranya gimana? Ya apa yang mereka yang tidak ada pada diri mereka itu juga kita hilangkan. Tapi kalau itu kita hilangkan, seolah-olah putra-putri kita tidak ada tantangan. Karena setiap masa tantangannya beda-beda dalam masalah mereka belajar. Kan begitu. Yang terjadi begitu. Maka Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Ubay, kamu tak utus ke Yaman ya, menjadi koginya di sana, artinya menjadi ulamanya di Yaman. Rasul ngetes. Nanti kalau kamu mendapati satu permasalahan tidak engkau dapati dalam Al-Quran, engkau mau memutuskan dengan apa? Aku putuskan dengan sunnahmu ya Rasulullah. Kalau tidak ada dalam sunnah, engkau akan putuskan dengan apa? Aku akan putuskan dengan apa? Aku akan putuskan dengan apa yang menjadi perbincangan di tengah-tengah para sahabat-sahabat. Kalau di masa sahabatku tidak ada, ya aku akan putuskan dengan akal, sesuai dengan apa yang aku pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Itu proses. Artinya semakin kita mempelajari Al-Quran, maka penemuan-penemuan baru itu akan muncul yang sangat pas dengan masa yang ada pada saat itu. Itu pasti. Contoh, kita tidak pernah mendapati ayat yang membicarakan masalah satelit, kan gitu, drone, pesawat, apalagi. Itu tidak ada dalam Quran. Dalam Sunnah tidak ada. Tapi ketika kita membaca Quran, kita akan mendapati satu ayat yang dimana ayat itu seolah memberikan sebuah kerangka besar. Oh, ternyata ini ayat yang menjadi pijakan
kita diminta untuk seperti ini di masa kita saat ini. Apa ayatnya? Dalam surat Al-Anfal ayat 60, ketika Allah berfirman membicarakan masalah apa? Wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah. Kan gitu. Lakukanlah persiapan. Persiapannya apa? Mastata'tum. Mastata'tum itu ya dengan mengerahkan segala kemampuan yang kita punya. Mastata'tum min quwwah, dari kekuatan. Maka Allah mencontohkan apa? Kuda. Terus apa? Ramyu, memanah. Kita ya ini inspirasi yang menurut saya luar biasa. Memang ketika dipahami secara teks ayatnya, bahkan didukung dengan hadis Rasulullah yang mengatakan muru auladakum, apa? Bukan muru, di antara sunnah Rasulullah ketika kita diminta untuk berolahraga itu apa? Rukabul khail, berkuda, memanah, dan sibah. Memang di Mekah ada air. Memang di Madinah ada itu. Ini kronologinya bukan di Mekah ada air atau tidak. Kronologinya ada itu berangkat dari apa? Wah, ini kalau panjang kalau cerita. Ini berangkat ketika Rasulullah di masa beliaunya itu menjenguk keluarganya dari Bani Najjar di Madinah. Kan Abdullah ayah Rasulullah itu wafat di mana? Ayah Rasulullah itu termasuk orang yang melakukan perjalanan dagang. Dia wafatnya di Madinah. Kalau Aminah di Abdullah. Kan tidak hanya sekedar berziarahi, tapi layaknya kayak di kita, kalau namanya silaturahmi kan mesti turunan kita akan dikenalkan kepada saudara-saudara yang lain. Nah, Rasulullah itu sempat bermukim di Bani Najjar itu 1 bulan, dan di Bani Najjar itu ada kolam yang besar, kayak kalau kita belumbang namanya. Nah, disitulah Rasulullah itu belajar berenang. Apakah setiap hal ikhwal terkait dengan masa-masa kecil Rasulullah itu menginspirasi sampai Rasulullah itu mengatakan dalam sabdanya ketika dia diangkat menjadi nabi? Iya. Berarti termasuk menikah di usia 25 tahun itu juga pilihan dari Rasulullah. Itu bagian daripada skenario Allah memilih Rasulullah untuk diangkat menjadi Rasul. Termasuk sunnah enggak, Pak? Benar begitu. Karena dinamakan syariat itu ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kan muncul kesimpulan seperti itu. Kalau belum diangkat jadi Nabi dan Rasul berarti bukan syariat, apalagi sunnah. Tapi kalau kita mau memahami kerangka besarnya dalam memahami aspek ini, Masya Allah indah sekali. Kerasulan dan kenabian itu tidak datang serta merta. Tidak datang dengan banyaknya ngaji, meditasi, tahan, sunnah. Tapi memang sejak gawan bayinya itu ini sudah diangkat jadi rasul, dipilih jadi rasul. Maka setiap rasul itu sudah pilihan. Sehingga apa? Aspek-aspek ilahinya Allah jaga, pertumbuhannya Allah jaga, tapi aspek basariahnya tetap itu mengalir seperti manusia biasa. Dia butuh minum ASI, kan begitu. Dia butuh dididik bahasa, butuh pergaulan yang baik, kan begitu. Berarti apa yang dialami Rasulullah dari masa belia sampai beliau diangkat menjadi nabi itu atas dasar apa? Arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus masih bertanya, berarti sunnah ya? Itu role model. Jadi model idealnya kayak idealnya begitu.
sampai sini. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu. Maka mastata'tum itu adalah capaian tertinggi. Capaian tertinggi, teman-teman. Berarti apa? Kita bisa melihat ini kalau dalam disiplin ilmu usul fiknya, masya Allah, dalam sekali. Artinya begini, betul Allah tidak menyebutkan tadi alat-alat tadi tidak disebut, tapi Allah memberikan kata kunci mastata'tum. Kamu itu kalau mempersiapkan diri dalam urusan militer, ya capaiannya harus capaian yang tertinggi. Maka Allah memberikan pemisahan apa? Berkuda. Kuda pada saat itu adalah kendaraan elit. Kendaraan elit. Dan kalau kita melihat dalam sirahnya, ketika di perang Badar, Rasul itu punya pasukan kuda berapa? Satu tok. Itu 2 tahun pertama kali menginjakkan kaki di Mekah, pasukan kuda itu cuma 1. Berarti pasukan elitnya cuma 1 orang. Kan begitu? Uhud itu belum banyak. Artinya perkembangannya dari 1 itu bisa baru puluhan. Tapi capaian Rasulullah dalam durasi waktu 6 tahun, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sampai 8 tahun lah, 8 tahun. Di tahun ke-10, ketika Rasulullah itu menghadapi Romawi di Tabuk, elitnya ada berapa? 10.000. Berarti kan capaiannya, mastata'tum itu bukan lagi hanya sekedar apa ya? Kita fisiknya tidak sekedar itu. Tapi semua aspek yang mencakup dengan capaian tertinggi dalam hal militer itu dicapai betul sama Rasulullah SAW. Maka yang dicontohkan Allah adalah rukabul khair, menunggang kuda. Karena itu kendaraan yang pada saat itu. Nah, kita pun sekarang juga demikian, memaknainya pun juga jangan sampai sesempit yang ada. Yang misalnya yang sekarang yang pernah saya dengar itu ya kayak-kayaknya ketika sudah rukabul khair mana si bayi itu kayak wah ini harus yang lain itu kan enggak gitu loh. Ya secara tekstual memang begitu ayat dan hadisnya, tapi pemaknaan secara kontekstual kondisi saat ini adalah kita dituntut untuk tidak seperti itu. Loh, betul itu nanti untuk mempersiapkan kelak memang kita akan menghadapi di mana kalau dalam huru hara zaman itu apa? Tuhan ini hadir di tengah-tengah masyarakat dunia. Semua elektromagnetik kan rusak. Tidak ada namanya HP. Rusak semua. Kendaraan tidak ada BBM-nya. Kembali namanya di zaman di mana kita manual, gitu. Manual. Tidak ada kipas angin, yang ada kita kepet-kepet. Apa gitu manual? Kan nggak terus dimaknai kayak tadi. Kayak satu-satunya. Enggak. Apa yang menjadi capaian tertinggi saat ini yang bisa kita lakukan? Itu ketika kita mengilmu. Kan tidak mungkin nih kita terus parahnya itu kan ketika yang beredar di dalam film apa? Pernah lihat film Dua Kiai? Itu kan ngotot tuh. Ini kan buatan orang kafir ini. Wah ini apa itu bang? Enggak. Kita tidak seperti itu, memaknainya tidak seperti itu. Apa yang sudah ada itu kita jadikan sebagai sarana untuk memaksimalkan apa yang menjadi pijakan dalam Islam. Kan tidak mungkin kita akan repot-repot membuat RAM baru dalam HP, repot. Kita sudah tertinggal jauh, masih membuat kayak gitu, tambah jauh tertinggalnya. Apa yang tidak dimanfaatkan? Untuk apa? Mengembangkan apa yang Islam pernah capai. Kan begitu. Nanti lain waktu kita coba kisahkan
bagaimana model orang-orang terdahulu, terlebih lagi adalah capaian yang sangat gemilang di masa-masa keemasan Islam, baik yang berada di Baghdad maupun di Andalusia. Itu menarik sekali. Dan itu berangkat dari pemaknaan Islam secara menyeluruh yang difahami berangkat dari Quran maupun Sunnah. Yang mungkin kita beri ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya itu sudah tidak pernah ditanyakan ketika bulan Ramadan, jangan sampai ditanyakan. Nanti itu kan harusnya kan begitu tiap tahun. Apalagi ya, lontaran pertanyaan harus sudah berbeda. Bukan apa-apa, tapi itu capaian yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka Harun al-Rasyid itu ketika ngobrol dengan istrinya Zubaidah, itu obrolannya adalah obrolan tentang masalah ilmu. Bahkan guyonannya pun guyonan, bobotnya bobot hukum. Kan gitu. Saya ceritakan di sini kalau tidak salah. Satu ketika Harun al-Rasyid itu pernah berbicara sama istrinya Zubaidah. Jatuh talak satu nak. Jatuh talak untuk talak satu kepadamu kalau aku tidak masuk surga. Ngertinya harus masuk surga gimana? Lu itu kan guyonan bercanda tapi punya bobot hukum gitu. Kira-kira yang menyelesaikan siapa? Yang menyelesaikan Alis bin Sa'ad. Harun itu ketika keceplosan bercanda masalah itu kan sudah takut sekali. Wah, jangan sampai aku jatuh talak sama istri tercintamu gitu kan. Beda istri yang paling dicintai sama Harun. Jatuh talak gara-gara bercanda masalah urusan kayak begini. Kamu jatuh talak satu kalau aku nggak masuk surga. Dikumpulkan ketika musim haji ketika itu dikumpulkan para ulama-ulama untuk menyelesaikan masalahnya Harun al-Rasyid. Selesai atau tidak? Selesai. Ketika Alais bin Sa'ad ditanya, Alais, masalahku ini gimana? Kata Harun al-Rasyid. Ini berat sekali. Kata Harun al-Rasyid. Minta tolong diselesaikan. Harun al-Rasyid diminta untuk membuka mushaf. Dibuka mushaf. Kemudian baca surat Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ketika membaca surat Ar-Rahman, sampailah pada ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang dia takut ketika nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka baginya 2 surga. Cukup. Sekarang kata Alais bin Sa'ad, ulangi perkataanmu itu iringi dengan sumpah kosam. Wah, tambah berat lagi kan? Ini kalimat talak suruh ngulangi dengan tambahan sumpah. Wah, tambah. Gemeter Harun al-Rasyid. Tambah takut sekali. Sampai Harun al-Rasyid mengatakan bersumpah dengan sumpah yang begitu panjang. Zubaidah, jatuh talak satu untukmu kalau aku tidak masuk surga. Apa kata Alais bin Sa'ad? Alais mengatakan, ya Khalifah, wahai Khalifah, kira-kira kamu takut nggak sama Allah? Kan jadi takut. Gimana nggak takut sama Allah? Takut saya. Benar kamu takut sama Allah. Setelah mengucapkan kalimat tolak dengan iringi sumpah tadi, takut sekali. Aku takut sekali sama Allah. Dan betul terbukti ketika dalam ayat dikatakan itu sampai Harun al-Rasyid itu keringatan, saking takutnya. Baru Alais mengatakan, coba kamu baca ayat tadi. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang dia takut nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka baginya 2 surga. Ya Khalifah, barang siapa yang takut kepada Allah baginya 2 surga, bukan 1 surga. Harun al-Rasyid ketika mendengar penyelesaian ini itu sudah selesai.
Bobot hukumnya kan selesai. Yang penting saya menjaga khusyuk takut saya kepada Allah. Yang jelas saya mesti akan masuk. Selesai. Nah itu kalau tidak diselesaikan dengan ilmu, mau diselesaikan dengan apa? Yang ada adalah satu talak. Banyak kisah-kisah menarik di kalangan para salafus saleh itu ketika masyarakat masih banyak. Nanti di kesempatan yang coba kita akan ceritakan. Menarik sekali kalau kita membahas menceritakan terkait dengan para salafus saleh dulu, entah itu dari masalah ilmu, masalah akal, masalah adab, atau masalah apapun itu yang berkaitan dengan agama Islam. Semakin kita menyelami siar perjalanan hidup para salafus saleh, maka kita akan semakin mengerti kalau mereka itu adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi percontohan untuk kita ditiru, kita telah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dimanfaatkan. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta